Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa mancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya macam belum sarapan. Apa kabar adik-adik, mahasiswa, mahasiswi? Sehat semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ada orang-orang yang kelihatannya dia beramal akhirat. Amalnya itu macam amal akhirat, tapi sebetulnya dia mencari dunia. Tapi ada orang sepertinya dia beramal dunia, tapi sesungguhnya dia sedang beramal akhirat. Kira-kira ungkapan yang saya sampaikan ini bisa difahami? Kalau tak bisa saya ulang sekali lagi. Ada orang sepertinya dia sedang beramal akhirat, padahal dia sebetulnya sedang mencari dunia. Tapi ada orang kelihatannya dia berbuat dunia, tapi sebenarnya dia sedang beramal akhirat. Saya selalu menemani emak saya belanja. Jalan yang paling ramai, paling susah untuk nyebrang, Jalan Sudirman. Kami dari turun naik angkot, saya peganglah tangan dia untuk nyebrang di Ramayana. Susah mau nyebrang. Akhirnya kami mudah menyeberang. Kenapa mudah menyeberang? Karena ada jembatan, ada tulisannya di situ, Politeknik Kaltek Riau. Dulu, sekarang udah nggak ada lagi. Amal dia itu amal dunia, buat jembatan, menggambarnya, merancangnya, mewujudkannya di alam nyata, besi, dilas, dicor, ditanam. Amalnya itu amal dunia. Tapi dia mendapatkan amal pahala di akhirat. Dan nama dia tidak pernah disebut orang. Tapi ada orang yang kelihatannya beramal akhirat. Ceramah, tausiah, gambarnya paling besar. Makanya saya dalam hati saya selalu, jangan-jangan ceramahku ini sudah nggak ada lagi pahalanya. Kenapa? Riya, ingin ditengok orang. Ceramah, di-syuting, di-upload. Lihat berapa subscriber, follower, dan viewer. Tapi ada orang yang tidak mau dikenal dunia. Dia hanya cukup memudahkan orang. Berapa ibu-ibu yang tidak bisa nyebrang, yang ketakutan, trauma, ditabrak angkot. Anak-anak yang dimudahkan. Apa kata Nabi? Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Apa pernah dihitung berapa orang yang melewati jembatan penyeberangan yang dibangun Politeknik Kaltek itu? Belum ada. Atau jangan-jangan pernah dipasang detektor di tiangnya itu, asal lewat terhitung. Namanya tidak disebut, tidak dikenal di dunia, tapi insya Allah amal jariahnya mengalir sampai akhirat insya Allah. Amin. Dari Pekanbaru ke Bagan Benil. Bukan pantun. Ini perjalanan dakwah saya ini. Saya dari Pekanbaru ke Duri 125 km 1 jam. Dari Duri ke Tasik Serai 1 jam. Habis jalan aspal masuk jalan tanah. Parkir mobil jalan kaki 1 jam. Kaki celana mesti naik ke lutut karena akan melewati
lumpur gambut. Sampan tidak bisa naik, mobil nggak bisa masuk. Maka kami mesti jalan kaki sampai ke tepi Tasik. Dari Tasik menyeberang danau hitam pekat sampai ke tepi Sungai Siak 1 jam. Dari tepi itu berjalan kaki lagi, jalan tanah lebih kurang 20 menit. Masih ada daerah terisolir di Riau, masuk ke dalam dan air bersih susah, air hitam. Digalilah pam untuk penyedot air dan disaring. Masyarakat nggak mampu beli minyak. Terus dari mana mesinnya? Mesinnya pakai mesin tapi pakai solar panel. Ditampung air di atas, masyarakat bisa dapat air bersih. Siapa yang membangun? Politeknik Kaltek Riau. Ini Ustadz langsung lihat ke sana. Ini memang program Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ketua pembina yayasannya Ustadz Tatang Yudiansah. Saya dibawanya masuk ke dalam. Maka saya minta ke Pak Direktur, Pak Dadang, supaya ke depan jangan solar cell dan mesin airnya saja masuk, supaya mereka ini di KKN kan masuk ke dalam. Adik-adik ini masuk menemani saya nanti ke dalam. Gimana? Setuju? Dari bunyinya macam takut saya dengar. Adik-adik nggak usah masuk ke dalam. Masuk ke dalam ini berat, biar aku aja. Air bersih sudah. Solar cell kalian pasangkan sudah. Mesin air penyedotnya sudah. Yang kupikirkan berjalan kaki dari mulai mobil ke speedboat. Jadi saya minta buatkan sampan yang di belakangnya ada kipas angin macam film-film di Sungai Amazon itu. Kalau pakai mesin nggak bisa, karena dia putaran kipasnya itu nggak masuk ke air. Maka dia mesti pakai kipas angin besar yang di belakang itu sehingga meluncur dia ke tengah. Barulah kami bisa naik. Saya ke sana tiap 6 bulan sekali ganti-gantian. Jadi 6 bulan kawan, 6 bulan saya. Masuk ke dalam, alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun, sudah lahir anak-anak penghafal Quran. Mudah-mudahan yang mengiklankannya Ustadz Somad, yang kelihatannya tampil Ustadz Somad, tapi mereka bisa mandi, bisa minum, bisa wudhu, bisa sholat, itu karena bantuan adik-adik. Dan adik-adik bisa punya ilmu karena dari dosen-dosennya. Mudah-mudahan Civitas Akademika Keluarga Besar Politeknik Kaltek ini tidak hanya berpikir untuk kepuasan IPK studi, tapi ada gerakan-gerakan sosial. Yang sudah dilakukan ini sudah bagus, tapi masih banyak lagi masjid, musola, panti asuhan yang kurang. Jangankan masjid, panti asuhan, saya saja pribadi dikasih tahu sama orang, Ustadz Somad, ya Ustadz hati-hati, karena saya tengok mobil Ustadz pakai solar. Terus ini harga solar nanti mahal Pak Ustadz. Jadi gimana? Bagusnya Ustadz ganti pakai mobil listrik. Untung saya nggak jadi mobil listrik. Kenapa? Listrik pun mati. Mau pakai solar mahal, mau pakai listrik pemadaman. Solusinya di mana? Anda mau menemukan solusi setiap permasalahan hidup Anda? Datanglah ke Politeknik Kaltek Riau. Saya Ustadz. Kalau datang orang mengadu kesulitan hidup ke saya, Ustadz, dolar melambung, listrik mati,
Solar mesti itu izin segala macam, mesti pakai barcode. Ngantrinya panjang. Dexlight mahal minta ampun. Apalah solusinya Pak Ustadz? Tuhan yang kau sembah saat dolar 6.000, dia juga yang kau sembah saat 18.000. Bergantunglah kepada Tuhan. Semua orang tahu itu. Gak usah kau sampaikan begitu. Semua orang tahu. Solusinya apa bro? Orang mau solusi. Saya tidak mau semuanya diadukan ke Tuhan. Tuhan itu sudah terlalu banyak kali kerja dia. Sekali-sekali mandiri. Selesaikan masalah umat ini. Cari masjid yang lampunya mati, yang kami perjalanan panjang ini mau sholat. Naik mobil. Sampai di tengah jalan, kita belum sholat asar. Ini sudah mau tenggelam matahari. Ayo kita sholat asar jamak, qasar jamak, takdim zuhur ke asar. 2 rakaat, sholat, masuk ke dalam masjid. Masjidnya bagus, pakai karpet. Pergi ke toilet, air tak ada. Dibuka keran, mati. Mesin tak hidup. Siapalah yang Ustaz ingat ketika itu? Yang saya ingat, ini solusinya ada di coba setiap adik-adik mulai berjalan ke 5 cabang. Ini Pekanbaru nih kalau kita keluar 5. Cabang pertama arah ke Pangkalan Kerinci, Kijang Mati. Cabang kedua arah ke Lipat Kain. Cabang ketiga arah ke Bangkinang. Cabang keempat arah ke Kebun Durian. Cabang kelima arah ke Simpang Bingung. Ke Simpang Bingung inilah yang orang banyak bingung. Karena dari Simpang Bingung ini baru ketemu Simpang Benar 7 jam. Begitulah susahnya dari bingung mencari kebenaran. Simpang Bingung Pekanbaru, Simpang Benar Rokan Hilir, jalan arah ke Medan. Tapi jangan bingung-bingung lagi. Setelah keluar Leton, belok kiri, Anda akan bertemu dengan di sini ada solusinya. Tapi pengurus masjid malu. Mereka nggak akan mungkin datang kemari. Jadi adik-adik yang mesti datang ke 5 ini, kalau Masjid Agung An-Nur besar, Masjid Ar-Rahman, Masjid Plat Merah, itu punya Pemko Kota Pekanbaru, ada anggarannya. Tapi masjid-masjid di 5 cabang ini, suara muazzinnya bagus, sound systemnya. Cemanapun suara azan itu, tetap suara orang tua batuk. Allahu Akbar. Coba nanti adik-adik jalan, kalau udah ketemu coba inventarisir. Di jalan ini kami ketemu ada 2 masjid, di jalan ini kami ketemu 1 musola, di jalan ini kami ketemu kebutuhan yang diperlukan solar cell, mesti ada mesin, mesti penyedot, untuk wudhu, untuk toilet. Nanti setelah ketemu, adik-adik mahasiswa fokus, kita akan ke sana. Oh, enggak enak kalau cuman acara jalan-jalan Posat. Kita enaknya touring pakai motor. Oke. Born to ride, ride to Jannah. Kita nanti naik motor dari Politeknik Kaltek Riau, dilepas oleh Bapak Direktur, membawa mesin-mesin air solar cell, lalu kita pasang. Setelah kita pasang, kita sholat. Jangan setelah dipasang pulang. Pas ditanya, kok nggak sholat? Lebih baik beramal dunia tapi bernilai akhirat daripada sholat tapi tidak pernah bermanfaat untuk orang banyak. Bilang aja kau malas sembahyang. Banyak kali alasan. Saya mau mengajak adik-adik untuk berpikir bahwa yang namanya ibadah itu bukan cuma sholat, bukan cuman baca Quran, bukan cuman tablik akbar, bukan cuman baca Yasin, bukan cuman majelis solawat,
bukan cuman maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, pergi haji, puasa Senin Kamis. Itu namanya ritual. Yang namanya ibadah itu adalah bermanfaat untuk orang banyak. Itu. Dari Pekanbaru naik mobil 5 jam sampai ke Bali. Balilas. Arah ke Jambi. Indragiri Hulu. Dari Balilas terus lagi sampai ke apa namanya Ustaz Tatang? Seberida. Saya ingat, cuman mau ngetes ketua yayasan. Sampai di Seberida, ini jembatan, ini sungai. Jembatan itu tidak dilewati. Kita justru masuk ke bawah. Jadi jembatan ini aksesoris saja. Kenapa nggak sampai jembatan? Jembatan sudah bergoyang. Takut mobil roboh, masuk sungai ke bawah. Sampai di apa namanya tempat kita ninggalkan mobil tuh? Sama-sama lupa kita. Tinggalkan mobil, jam 10 pagi kami sampai di sana, tinggalkan mobil, kami pun masuk ke dalam. Jam 10 pagi naik sampan, sampai ke dalam jam 4 sore. Itulah makan siang yang paling lezat dan nikmat. Apa lauknya? Lapar. Sampai ke dalam, ini masjid, musola, ini tempat wudhu di bawah. Kita yang biasa hidup enak, buka kamar mandi, masuk ke dalam musola, tempat wudhu mesti turun ke sungai. Alah, Ustadz macam orang kota aja, kan biasa. Dari atas turun ke bawah itu kan biasa Pak Ustadz. Biasa. Ini mau kencing jam 2 malam bro. Dan jangan lupa, ini hutan lindung tempat penangkaran harimau. Kita masuk ke hutan itu, harimau itu ngintip kita dari jauh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Berjalanlah kami sama Pak Imam masjid. Kuk kuk kuk, kuk kuk kuk, kata. Saya sangka suara burung. Pas pulang saya tanya, Pak Imam, ya, suara apa tuh tadi Pak Imam? Suara orang-orang tua itu. Gak mau dia bilang harimau, dia bilang orang tua. Alhamdulillah, sampai hari ini saya bolak-balik masuk, masih tetap selamat. Kenapa? Karena harimau itu gak terlalu tertarik mau makan saya. Dia tengoknya, sup tunjang aja ini katanya. Banyak yang bisa adik-adik lakukan di dalam. Bagaimana menarik air sungai ini bisa naik ke atas. Bagaimana supaya anak-anak bisa sekolah malam tak ada lampu, supaya cahaya matahari tertahan. Bagaimana supaya gurunya bisa betah. Guru bisa kami carikan melalui sekolah dakwah di Bekasi yang siap anak-anak 1 tahun ngabdi di dalam baru dapat ijazah. Insya Allah namanya Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Buya Muhammad Nasir. Tapi yang terkait dengan teknologi, terkait dengan alat, dengan benda, itu hanya bisa disediakan oleh. Itu enaknya ceramah di sini, nyambung sama orang. Saya tidak mau ada anak muda berpikir bahwa yang namanya kalau mau masuk surga itu hanya dalam masjid, berzikir, sholat, puasa, haji, umrah. Itu ritual. Tapi ada amal yang luar biasa adalah memudahkan urusan orang. Mudah-mudahan semua urusan adik-adik dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu, ini cerita dulu, anak sakai di atas pipa. Apa maksud Ustaz anak sakai di atas pipa? Anak sakai di atas pipa tak berbaju, tak bercelana. Kakinya bertelanjang dada. Di dalam pipa itu ada black gold,
emas hitam yang paling mahal di dunia, minyak yang paling mahal di dunia, minyak Riau. APBN Indonesia ini sepertiganya dari Riau. Anak Riau jadi apa? Paling tinggi anak Riau jadi security. Kenapa? Tidak punya kemampuan. Akhirnya ada salah seorang yang berpikir, Pak Saleh Jasib. Kata Pak Saleh, kalau beginilah anak-anak Riau ini, tokoh-tokoh Riau berkumpul, akhirnya bagaimana supaya anak Riau tidak menjadi tamu di rumahnya sendiri. Jangan sampai anak Riau hanya melihat Chevron, melihat Caltech, melihat Pertamina, yang kerja datang orang jauh. Memang kita sama-sama Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, harga mati, betul. Tapi ini tanah Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana lelaki betanjak, di situ perempuan betudung. Bagi yang muslim, yang non muslim kita tidak paksa. Dalam Islam kita punya batasan. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jadi dalam agama jelas. Saya nggak mau juga adik-adik di Politeknik Caltech ini setelah ngaji pulang dari sini lalu bawa parang panjang Allahu Akbar. Ya kalau kita sesama muslim, ya kita bekerja sama dalam hal ibadah. Tapi saudara-saudara kita yang belajar di sini multi suku, multi etnis, multi agama, Politeknik Caltech Riau terbuka untuk semua golongan. Akhirnya hari ini ulang tahun yang ke-25 tahun. Orang dulu pertama kemari, mungkin adik-adik lahirnya pun lebih tua Politeknik Caltech ini lagi. 2001 di sini ini pohon-pohon tanah merah kering kerontang panas. Orang kalau mau ke Pekanbaru dibilang mau ke kota. Mau ke mana? Mau ke kota. Nyebrang Sungai Siak dulu, baru sampai ke kota. Ada orang dari Jawa Barat sana yang mau mengabdikan ilmunya kemari. Rupanya sudah 25 tahun Pak Dadan di sini. Kumaha, Damang. Mereka lembut di sana. Orang Jawa Barat itu, orang Sunda, lembut. Kenapa? Karena makanannya daun-daun muda. Kumaha, Damang. Tiba-tiba dia sampai kemari. Apa kau? Alamnya panas. Mereka di Bandung sana sejuk, dingin. Ngomongnya lembut. Dan orang Sunda ini kalau saya lihat-lihat, dia nggak panjang-panjang ngomong. Manggil kita pun hurufnya sedikit saja. Aa. Masya Allah. Kita kalau udah dipanggil orang AA itu, bawaannya mau ke KUA aja. Alamnya sejuk, orangnya lembut. Tiba-tiba sampai dia kemari, panas. Dan ternyata Allah membuat hati dia betah. Sampai akhirnya di ulang tahun yang ke-25. Dan saya yakin banyak kawan-kawan sahabat-sahabat. Ini Riau ini luar biasa. Riau ini posisinya di jantung Sumatera. Kepalanya Aceh, bahunya Sumatera Utara. Dan tepat di tengah jantungnya ini Riau. Hati Sumatera ini Riau. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia jadi milikmu untuk selamanya. Makanya jangan heran kalau orang ke Riau. Ini Riau ini di atas Sumatera Utara. Orang Sumatera Utara datang ke Riau. Di kanannya kepulauan Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Daik Lingga. Orang kepulauan datang ke Riau. Di sebelah kirinya Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat datang ke Riau. Bagian bawahnya Jambi. Sebagian orang Jambi datang ke Riau. Karena Riau ini memang manis. Di mana ada gula, di situ ada semut. Tapi Riau terbuka untuk semua golongan.
Riau ini milik orang Melayu, bumi lancang kuning. Tapi siapapun yang datang ke Riau untuk membangun Riau, dia akan disambut dengan kompang. Sebagaimana saya disambut tadi. Saya sangka karena ini politeknik akan disambut dengan semburan gas. Ternyata Melayunya tetap tidak hilang. Begitu saya sampai, peci saya dibuka, dipasangkan tanja. Yang memasangkan orang Sunda lagi. Baru kali inilah ada orang bajunya batik, kepalanya tanja. Ini pasti nanti komennya di sosial media sangat tidak matching. Salah kostum. Tapi adik-adik akan membela insya Allah NKRI harga mati. Kita sudah melebur menjadi orang Indonesia. Batik dari Pulau Jawa, tanjak dari bumi Melayu, menyatu di Politeknik Kaltek Riau. Di sini kita bersama. Jadi memang kita punya suku macam-macam. Ada Bugis, ada Banjar, ada Batak, ada Melayu. Tapi kalau sudah sampai kita di sini, kita bekerja sama membangun Riau. Jalan yang paling besar, jalan paling panjang, jalan protokol, bukan jalan Hang Tuah, bukan jalan Hang Lekir, bukan jalan Hang Jebat, tapi jalan Sudirman. Sudirman ini orang Melayu apa orang Jawa? Orang Jawa. Ada orang Jawa di sini? Pripun kabare panjenenganipun? Sae. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Ada juga orang Jawa. Amin kata dia. Amin berarti paham itu. Gedung yang paling tinggi bukan gedung Hang Tuah. Gedung yang paling tinggi adalah gedung Suman HS. HS itu apa? Hasibuan. Alak kita sesudena. Horas. Nah, ada juga orang Batas. Di sampingnya adalah gedung kantor gubernur. Bukan namanya nama orang Melayu. Gedung itu namanya Gedung Kaharudin Nasution. Nasaktian. Nasution. Artinya apa? Orang Riau memuliakan siapapun yang datang ke tanah ini. Tapi dia tetap menjaga harkat martabat. Jadi kalau ada adik-adik yang luar Riau datang ke Politeknik Kaltek Riau, dia tidak cuma dapat ilmu politekniknya, dia tidak hanya dapat ilmu tekniknya, tapi dia juga dapat ilmu berbudayanya. Insya Allah bepantunnya dia dapat. Karena semua pejabat-pejabat yang datang dari Jakarta itu kalau kemari agak stres juga mereka. Kenapa? Mesti nyiapkan pantun katanya. Orang Cina membawa nyonya. Mbak nyonya minum kelapa muda. Kalau boleh saya bertanya, di mana toilet berada? Rupanya dia landing mau kencing. Oh, pantun. Memang sedap kelapa muda. Kelapa muda dari Tembilahan. Kalau saya tunjukkan toilet berada, apa yang Tuhan inginkan? Asik berpantun. Nah, akhirnya dia pun dijawab di ujung. Memang sedap tapai beragi. Tapai beragi dimakan pengelana. Tak usahlah kau jawab lagi, karena aku sudah terberak dalam celana. Enggak pantun-pantun. Jadi adik-adik walaupun belajar teknik, nanti ada undangan seminar di Makassar, ada undangan seminar di Sorong, Papua. Tetap begitu orang tahu dari Riau ya. Iya, berpantun sedikit katanya. Kan mudah Pak Ustadz, pantun AI kan bisa. Ya sebetulnya berpantun itu mudah aja. Pantun itu kan 4 baris. 1, 2, 3, 4. Yang perlu kita pikirkan pertama yang ini aja. Yang 2 ini dulu. Yang 2 di bawah ini dulu. Baru yang 2 di atas ini. Orang Cina membawa nyonya. Membawa nyonya memakan tripang. Kalau saya lihat dari wajahnya, nampaknya orang ini macam gak punya utang. Yang 2 ini duluan. Lihat wajahnya tidak punya utang, maka carilah yang ada ujungnya nya dengan tang.
tinggal memang diperlukan agak-agak cerdas, selevel saya di bawah dikit lagi. Dia cepat dia daya tangkapnya. Mana mungkin lulus Politeknik Kaltek Riau kalau tidak cerdas.